Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BMC semuanya. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah, sobat semuanya, untuk edisi kita kali ini saya akan mengajak panjenengan untuk belajar kembali mengenal dari dapur pusaka. Saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada panjenengan semuanya, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, yang selama ini sudah mendukung channel saya untuk semakin berkembang dan alhamdulillah bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, sobat, untuk di edisi kita kali ini saya akan mengajak panjenengan untuk mereview dari dua buah dapur varian jalak. Nah, kira-kira dapur jalak apakah yang akan kita review untuk hari ini? Langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama. Oke, sobat semuanya, sebelum saya ajak panjenengan untuk melihat dari review keris yang pertama, saya di sini entah mengapa beberapa hari ini saya mendapatkan banyak sekali dapur pusaka jalak nguri. Nah, yang pertama ini nanti sobat yang akan kita review bersama-sama adalah dapurnya nanti jalak nguri. Saya nggak tahu, dalam semingguan ini saya mendapatkan banyak sekali dapur jalak nguri. Luar biasa sekali. Apa ya, bisa dikatakan dapur jalak nguri itu sebenarnya memang dapur yang sangat gagah. Kalau kita melihatnya, dapur jalak nguri meskipun lah bentuknya itu sangat sederhana, tapi tampilan dari pusakanya itu sangat gagah banget gitu ya. Bisa dikatakan enak banget gitu loh. Kesan wibawanya itu tampak banget dari dapur jalak nguri, sobat. Karena apa? Karena kapan hari saya mendapatkan garis jalak nguri itu yang kelengan saja tanpa ada pamornya. Itu pun sebelum saya nyampe ke rumah itu sudah banyak sekali yang menanyakan dari keris tersebut. Padahal itu waktu itu saya buat sebagai status, jadi status, tapi saya belum pulang. Nah, itu sudah banyak sekali yang menanyakan mahalnya. Itu berdapur jalak nguri. Nah, untuk di edisi kita nanti sobat, untuk di edisi kita kali ini sobat, saya pun juga akan mereview dari pusaka dapur jalak nguri. Coba kita akan melihatnya nih. Nah, ini adalah pusaka jalak nguri yang akan kita review untuk di edisi kita kali ini sobat. Nanti mungkin akan saya jadikan menjadi dua video seperti biasanya. Jadi nanti videonya adalah bersambung sobat. Nah, pusaka ini saya dapatkan dari salah seorang penjual tosan aji, kalau nggak salah dari daerah Ngawi atau mana gitu loh. Pusakanya bagus-bagus banget gitu. Makanya kenapa saya waktu itu tertarik dengan dua pusaka. Jadi saya mendapatkan dari beliau dua pusaka dan kedua-duanya itu sangat-sangat luar biasa. Dan setelah saya ini warangi dan juga saya serviskan warangkanya, akhirnya kok malah tambah glowing banget, tambah top markotop. Nah, ini adalah penampakan dari warangkanya sobat. Kalau panjenengan melihatnya di sini, warangkanya bersih dan juga luar biasa. Coba kalau diputar-putar seperti ini kayak apa ya, dia itu nginden. Dan ini gandar iras, modelnya adalah ladrang Solo. Asik banget ini. Coba kita akan melihat wujud pusakanya seperti apa ini. Nah, sobat semuanya, tadi itu ada yang menanyakan kepada saya tentang punya nggak pamor bonang serenteng. Nah, kebetulan sobat, pusaka jalak nguri yang akan kita review ini pamornya adalah pamor bonang serenteng sobat. Saya memiliki bonang serenteng berapa ya, dua dengan ini. Kapan hari itu saya mendapatkan juga pamor bonang serenteng dan alhamdulillah sudah termahar di salah seorang kolektor yang ada di Kalimantan. Dan ternyata setelah saya memaharkan yang apa ya, kalau nggak salah itu pulang geni atau brojol gitu loh, dengan pamor bonang serenteng. Nah, setelah termahar saya dapat lagi pamornya pun juga pamor bonang serenteng sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau panjenengan lihat di sini sangat-sangat gagah banget gitu ya. Nah, kesannya itu berwibawa banget gitu. Padahal kalau kita melihat sobat, ricikan dari dapur jalak nguri ini sangat sederhana. Dia kerisnya lurus gitu saja, lalu ada tikel alisnya,
Nah, di sini ada tikil alis, lalu gandeknya lugas. Nah, gandeknya lugas, lalu ada pecetan sobat. Ada pecetan, lalu juga di sini ada yang namanya serawean. Nah, ini serawean, lalu di bagian gonjol belakang ini ada yang namanya gereneng. Nanti kita akan melihat bersama-sama di buku dapur. Lalu juga saya akan membacakan kepada panjenengan tentang makna dan filosofi dari dapur Jalak Ngure dan juga pamor Bonang Serenteng. Nah, seperti ini. Ini sudah saya warangi dan keluar auranya, keluar dari pesona dari pusakanya itu. Jadi kalau seperti ini kan enak banget ya. Karena apa? Karena ada juga dari panjenengan, salah satu dari subscriber saya, penonton saya, Mas, saya sebenarnya itu nggak begitu tertarik dengan keris ataupun juga dengan yang lainnya. Tapi lama-lama menonton dari channel panjenengan, kok akhirnya timbul ketertarikan untuk memiliki pusaka. Nah, itu sahabat, berarti saya berhasil dalam meracuni dalam meracuni panjenengan untuk mencintai, untuk mengenal. Saya ingin mengajak panjenengan untuk mengenal, lalu juga nanti setelah mengenal kita bersama-sama untuk mencintai dan juga merawat budaya luhur kita, yaitu budaya Tosan Aji. Nah, ini berarti saya sudah sedikit berhasil dalam beberapa langkah untuk meracuni panjenengan untuk cinta dengan budaya Tosan Aji. Sobat, saya ajak panjenengan untuk melihat dari bilahnya secara lebih detail. Saya akan membalik untuk kameranya. Oh ya, saya ingin memberitahukan juga, mengingatkan kepada panjenengan semuanya bahwasanya setiap saya mengambil tag video, saya selalu menggunakan kamera depan ya sobat. Jadi panjenengan kalau melihat saya, wah Mas Tony, kalau memegang pusaka jangan tangan kiri lah, harus dengan tangan kanan. Nah, tangan kanan itu adalah ini sobat. Tapi kalau di video yang dihasilkan akan menjadi tangan kiri. Karena apa? Karena yang saya gunakan adalah kamera depan dari handphone saya. Mohon dimaklumi. Coba kita akan melihat wujud pusakanya. Saya akan membalik untuk kameranya. Oke sobat semuanya, keindahan dari pusaka itu sebenarnya bukan hanya di pusakanya saja. Jadi sandangannya atau warangkanya pun itu juga sangat-sangat vital, sangat-sangat penting sekali sobat. Karena apa? Karena kalau pusakanya katakanlah bagus, lalu warangkanya dalam keadaan kotor atau juga patah ataupun dekil, maka akan berpengaruh pada pusakanya. Apalagi kalau pusaka itu nantinya mau dipakai sebagai ageman pribadi sobat. Jadi kesannya itu kayak kurang menyenangkan gitu loh kalau kita pegang sebagai sebuah ageman pribadi. Itulah kenapa semua pusaka-pusaka atau keris ataupun tombak yang ada di Galeri Bumi Mojopahit selalu saya bersihkan, dalam artian untuk di bilahnya akan saya warangi dan untuk diwarangkannya akan saya serviskan, akan saya bersihkan sobat. Karena apa? Karena saya ingin menonjolkan sisi keindahan dari pusaka itu sendiri. Jangan sampai generasi kita itu takut dengan pusaka, belum memiliki, membuka saja itu loh takut. Ada loh yang kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang ingin sekali saya hilangkan. Jadi jangan pernah takut untuk mengenal, untuk memiliki pusaka, untuk memiliki budaya kita sendiri. Itu yang akan saya tonjolkan. Itulah kenapa saya harus menonjolkan keindahannya dulu. Biar apa? Biar panjenengan itu suka dulu gitu loh. Nah, nanti kalau sudah suka baru dikasih pemahaman yang benar tentang Tosan Aji. Kita akan melihatnya nih sobat. Luar biasa banget ini ya. Sangat gagah banget, kesannya berwibawa, garisnya berwibawa, dan ini juga termasuk utuh sobat. Meskipun ini sepuh, ini termasuk utuh. Nah, sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, ini adalah pamor Bonang Serenteng sobat. Nah, ini dibulat-bulat seperti ini. Nah,
sangat-sangat luar biasa sekali. Oke, coba kita akan melihat keterangan dari buku dapur dulu tentang dapur jalak nguri sobat, sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Mungkin yang sudah ini menggeluti di Tosan Aji mungkin ini sudah tahu Mas tentang ricikannya, tapi kalau untuk yang pemula mungkin saja masih belum mengerti ataupun juga belum tahu tentang ricikan dapur jalak nguri sobat. Coba kita akan melihat tentang ricikan dari dapur jalak nguri. Nah, di sini disebutkan dapur jalak nguri ini adalah gandeknya lugas. Nah, gandeknya ini lugas atau polos. Lalu ada di sini pejetan sobat. Nah, pejetan itu ini di sini. Nah, ini adalah pejetan. Lalu ada tikel alis. Nah, tikel alis adalah di sini. Nah, lalu ada yang namanya serawean. Nah, serawean itu ini sobat. Nah, ini adalah serawean. Lalu ada lagi yang namanya gereneng. Nah, ini adalah namanya gereneng. Nah, ini adalah dapur jalak nguri. Nah, coba kita akan mencocokkan dari keris yang ini sobat, yang akan kita review ini. Nah, ini gandeknya lugas. Nah, gandeknya lugas, lalu ada tikel alis di sini. Nah, lalu ada pejetan, lalu ada serawean. Nah, kalau kita raba seperti ini, nah ini terlihat kan agak menonjol. Ini adalah serawean dan di bagian belakang ini adalah gerenengnya. Nah, coba kita akan melihat dari buku pamor, tentang pamornya dulu. Pamor Bonang Serenteng. Nah, ini sobat, ini adalah gambar dari Bonang Serenteng. Nah, bentuknya seperti ini. Ada yang menyebutnya Bonang Serenteng agak mirip dengan pamor Sekar Kopi. Nah, kalau pamor Sekar Kopi itu seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau Bonang Serenteng atau Bonang Rinenteng, nah seperti ini. Cuma bulatannya cuma di satu seperti ini. Kalau Sekar Kopi, dia seperti apa ya? Sekar itu kan bunga ya. Bunga seperti bunga kopi gitu. Nah, bulatannya seperti ini. Nah, sayangnya saya tidak punya. Kalau tidak punya, saya tidak berani untuk mereviewnya sobat. Karena apa? Karena yang saya review saya harus mempunyai contohnya. Coba kita akan membacanya bersama tentang keterangan dari Bonang Rinenteng atau Bonang Serenteng yang agak mirip dengan pamor Sekar Kopi, tetapi bulatannya hanya satu. Boleh di kiri kanan secara simetris atau selang-seling. Oh, gitu. Baik Bonang Rinenteng ataupun Sekar Kopi, bulatannya seperti pusaran di pamor udan mas, tergolong tidak pemilih dan memudahkan mencari rezeki. Nah, keterangannya cuma seperti itu saja, tidak pemilih dan memudahkan mencari rezeki. Itulah kenapa saya harus menambahkan lagi sobat. Saya harus menambahkan lagi, dan ini saya dapatkan dari rangkuman beberapa artikel yang sudah saya kumpulkan. Coba saya akan membacakan dari filosofi dapurnya dulu sobat, tentang dapur jalak nguri. Secara umum ini merupakan simbolisasi pencapaian kebahagiaan dan bebas dari permasalahan hidup yang terkait materi, yang bisa dimaknai adalah sugih bondo donyo atau kaya harta benda. Jalak merupakan burung yang banyak dipelihara orang Jawa selain perkutut. Ini zaman dulu orang Jawa itu banyak juga memelihara burung jalak selain burung perkutut. Nah, burung ini memiliki kepekaan tinggi sobat terhadap lingkungan dan sesuatu yang asing di sekitarnya. Ini adalah simbolisasi dari sikap waspada. Nguri ini berasal dari kata ngudar yang berarti mengurai. Nguri ini mempunyai makna aktif, bergerak untuk lepas dari kesulitan tiap permasalahan secara teliti dan bertahap. Diharapkan ini pemiliknya menjadi pribadi yang pantang menyerah, tanpa kenal putus asa saat menghadapi tantangan dan permasalahan dalam kehidupannya. Nah, itu adalah filosofi atau pesan yang disampaikan dari dapur jalak nguri kepada pemiliknya. Coba untuk selanjutnya kita akan saya akan membacakan untuk di pamornya, yaitu pamor Bonang Serenteng sobat. Bonang ini berarti nama salah satu alat gamelan, dan sarenteng atau rinenteng ini berarti beruntai atau diuntai. Oleh sebagian pecinta Tosan Aji sobat, ini dipercaya memiliki tuah yang dapat membuat pemiliknya memiliki kewibawaan tinggi
dan mudah mencari jalan rezekinya atau bakat sugih atau kaya. Itulah sebabnya pamor ini banyak diburu dan dimiliki oleh para pecinta tosana aji dan khususnya para pengusaha atau juga para kolektor. Wah, luar biasa sekali. Berarti ini antara dapur dan juga pamornya ini bisa dikatakan nyambung sobat. Karena apa? Karena secara umum ini jalak ngur ini merupakan simbolisasi pencapaian kebahagiaan dan bebas dari permasalahan hidup yang terkait dengan materi. Wah, luar biasa sekali. Dan untuk di pamornya sendiri ini sobat, pamornya ini dipercaya untuk kewibawaan tinggi dan mudah mencari jalan rezeki bagi pemiliknya. Wallahu alam bisawab. Karena apa? Meskipun sobat, mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang mengatakan, Mas, kalau tidak bekerja mana bisa kita bisa kaya? Nah, memang benar seperti itu. Tapi ini adalah sebuah doa. Ini adalah salah satu ikhtiar kita. Nah, ikhtiar kita salah satunya selain kita berusaha, kita pun juga berdoa. Nah, doa ini kalau di dalam masyarakat Jawa zaman dahulu sobat, keris ataupun pusaka ini adalah bahasa doa. Nah, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Kita akan mereview di pusaka yang kedua sobat, dan kita akan mereviewnya di video berikutnya.